Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata. Laki-laki miskin ini dihina dan dilempari kotoran. Tapi fakta ini membuat semua syok ter. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi masih suram ketika Rehan mendorong gerobaknya melintasi jalanan sempit menuju pasar tua di pinggiran kota. Jalan itu sudah ia lewati ribuan kali, dengan ban gerobak yang mengeluh setiap kali menghantam batu kecil. Roda kayu yang mulai rapuh, seakan menjadi saksi bisu hidup yang keras bagi seorang pemuda yang tak pernah mengeluh, meskipun dunia sering tak memihaknya. Rehan mengenakan kaos usang dan celana yang sudah mulai robek di lutut. Di gerobaknya tersusun rapi beberapa nampan berisi bubur kacang hijau dan kue tradisional buatan ibunya. Ibunya sedang sakit keras. Sudah 2 minggu tak bisa bangun dari tempat tidur. Satu-satunya harapan hidup mereka kini hanya bertumpu pada gerobak kecil itu. Setibanya di pasar, ia mencari tempat biasa, sudut sempit di bawah pohon tua dekat pintu keluar. Namun pagi itu, tempatnya sudah diisi oleh pedagang baru. Pria bertubuh besar, dengan tatapan sinis. Tempat ini sekarang punya gue. Sana, cari tempat lain. Gertaknya sambil menatap Rehan dari atas ke bawah. Rehan tak menjawab. Ia hanya menunduk dan perlahan mendorong gerobaknya ke arah lain. Setiap langkahnya berat. Bukan hanya karena lelah, tapi karena hinaan yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Ia berhenti di dekat got yang mengalirkan air kotor. Hanya di situ tempat yang tersisa. Ia hamparkan tikar lusuh, mengatur kue dan bubur dengan rapi, lalu duduk bersila. Namun tak lama, sekelompok anak muda datang. Salah satunya adalah Riko, anak juragan pasar yang sering bertindak semena-mena. Mereka mendekat dengan senyum mengejek. "Lah, masih hidup lu? Jualan di tempat sampah begini?" Ucap Riko sambil tertawa dan melirik kawan-kawannya. Tanpa aba-aba, satu dari mereka mengambil segenggam lumpur dari got dan melemparkannya ke arah Rehan. Kotoran itu mengenai wajah dan pakaiannya. Beberapa pembeli yang melihat, malah menjauh dengan ekspresi jijik. "Dasar sampah masyarakat. Mending lu pulang aja. Rehan, pasar ini bukan buat orang kayak lu," teriak salah satu dari mereka. Rehan hanya diam. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena menahan air mata. Ia tahu, kalau ia membalas, semuanya akan makin buruk. Ia hanya mengusap wajahnya dengan lengan baju yang kotor, lalu duduk kembali. Tangannya tetap sibuk menata dagangan, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dari kejauhan, seorang pria tua berdiri mengamati. Ia mengenakan setelan jas sederhana tapi berkelas. Rambutnya memutih, namun tatapannya tajam. Ia berdiri di balik mobil hitam mewah yang terparkir di ujung jalan. Matanya tak lepas dari Rehan. Sorotnya dalam, penuh perhitungan. Dan ketika Rehan beranjak untuk membagikan uang kembalian pada seorang pembeli yang masih tersisa, pria tua itu mulai melangkah. Tapi belum sempat pria tua itu bicara, sebuah suara keras menggema dari arah pasar. Jangan berani-berani lu jualan di sini lagi," bentak Riko sambil menendang gerobak Rehan hingga terbalik. Kue-kue berhamburan. Bubur tumpah ke tanah. Rehan jatuh terduduk. Matanya membelalak. Beberapa ibu-ibu hanya menonton. Ada yang menggeleng. Ada pula yang tertawa pelan. Pria tua itu berhenti melangkah. Ia mengepalkan tangan. Tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap tajam, seolah menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, Rehan perlahan bangkit. Tangannya gemetar memunguti kembali kue yang masih bisa diselamatkan. Dan di saat itulah pria tua itu mulai berjalan lagi. Kali ini, dengan langkah mantap. Satu tangan dimasukkan ke dalam saku, satu lagi menggenggam sesuatu. Namun sebelum ia benar-benar tiba di hadapan Rehan, suara klakson mobil mewah menggema keras di tengah pasar, mengalihkan perhatian semua orang. Suara klakson dari mobil hitam itu menghentikan seluruh aktivitas pasar dalam sekejap. Orang-orang yang semula tertawa dan mencemooh kini menoleh dengan rasa penasaran.
Mobil sedan mewah dengan kaca gelap perlahan masuk ke tengah pasar yang sempit, seolah tidak peduli pada jalanan becek dan semrawut di sekitarnya. Pintu belakang mobil terbuka dengan tenang. Seorang pria tua keluar. Jasnya gelap dan rapi. Sepatunya bersih meski menginjak tanah yang berlumpur. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang mengenalnya, tapi wibawanya seperti menggetarkan udara. Pria itu berjalan lurus ke arah Rehan yang masih jongkok di tanah, sibuk mengumpulkan dagangannya yang hancur. "Rehan," ucap pria tua itu pelan namun tegas. Suaranya membuat Riko dan kawan-kawannya yang masih berdiri di dekat gerobak langsung terpaku. Rehan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sempat menyipit karena terkena sinar matahari yang menembus celah-celah awan. Ia menatap pria itu dengan bingung. "Siapa? Bapak?" tanya Rehan. Suaranya lirih dan terbata. Pria tua itu tersenyum tipis. Tapi bukan senyum biasa. Ada beban berat di balik senyuman itu. Ia menatap Rehan dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang sangat berbeda dari siapapun yang pernah berbicara pada Rehan sebelumnya. "Akhirnya, kamu lulus ujian, nak." Suara itu menggema di telinga semua orang. Beberapa pedagang mulai berbisik. Ibu-ibu yang biasa menghina Rehan kini mulai gelisah. Riko, yang semula garang, perlahan mundur satu langkah, wajahnya menegang. "Apa maksud Bapak?" Rehan berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar karena malu dan lelah. Pria itu tak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya pada Riko. "Kau, bocah sombong. Berapa banyak kesombongan yang harus kau keluarkan sebelum kau sadar siapa yang benar-benar berharga?" Riko menunduk. Lidahnya keluh. Tak berani bersuara. Pria tua itu kembali menatap Rehan. "Ayo ikut aku. Sudah cukup kau hidup di tempat yang menginjak-injak harga dirimu. Sekarang waktunya kau pulang." Rehan masih berdiri kaku. Ia menoleh ke gerobaknya. Bubur tumpah. Kue berserakan. Tapi bukan itu yang membuat hatinya sesak. Ia hanya berpikir tentang ibunya yang menunggu di rumah dengan harapan ada sedikit uang untuk membeli obat. "Aku tak bisa pergi. Ibuku sakit. Aku belum dapat apa-apa hari ini," ucap Rehan perlahan. Pria itu menatap Rehan dengan penuh rasa hormat. Ia lalu memberi isyarat ke sopirnya. Dalam hitungan detik, sopir membuka bagasi belakang dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Isinya lembaran uang tebal yang disusun rapi. "Untuk ibumu. Dan untuk semua luka yang kau tanggung selama ini." Rehan menggeleng cepat. Saya bukan pengemis, Pak." "Itulah kenapa aku bangga padamu," jawab pria tua itu, lalu menepuk bahu Rehan pelan. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel. Suasana pasar berubah tegang. Mereka yang sebelumnya menghina Rehan kini bingung harus bersikap seperti apa. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, seorang wanita berteriak, "Siapa sebenarnya dia?" Pria tua itu menoleh dengan sorot tajam. Ia menarik napas dalam dan menjawab dengan mantap, "Dia cucuku. Dan dia pewaris satu-satunya keluarga kami." Desahan terkejut terdengar dari banyak mulut. "Dan hari ini," lanjutnya sambil menatap Rehan, "kau akan kembali ke tempatmu yang sebenarnya. Tapi ini belum selesai. Hidupmu yang sebenarnya baru saja dimulai." Rehan hanya bisa menatap kosong. Dunia terasa berputar lebih cepat. Ia tak tahu siapa pria ini. Tak tahu kenapa semua ini terjadi begitu mendadak. Namun satu hal yang pasti, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Suasana pasar masih membeku. Beberapa pedagang diam terpaku. Sebagian lainnya mulai pura-pura sibuk merapikan barang dagangan mereka, seolah tak melihat apa-apa. Tapi kenyataannya, semua mata tak lepas dari Rehan dan pria tua berwibawa yang tiba-tiba muncul membawa rahasia besar itu. Rehan menatap tajam ke arah pria itu. Jantungnya masih berdetak kencang. Kata, "cucu," dan "pewaris," yang tadi diucapkan, terasa asing dan mengguncang batinnya. "Apa maksud Bapak bilang saya cucu Bapak?" tanya Rehan pelan, nyaris berbisik. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Kita bicara di tempat yang lebih tenang. Aku akan jelaskan semuanya." Dengan tubuh masih setengah sadar, Rehan mengikuti pria itu menuju mobil hitam mewah itu.
Tangannya gemetar saat pintu dibukakan sopir. Ini kali pertama dalam hidupnya ia masuk ke dalam mobil seperti itu. Aroma kulit asli dan kabin beraroma elegan sangat kontras dengan bau got pasar yang masih menempel di pakaiannya. Mobil mulai melaju. Rehan hanya diam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Perjalanan terasa lama, meskipun sebenarnya hanya beberapa belas menit. Saat akhirnya mereka tiba, Rehan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah rumah megah berdiri angkuh di atas bukit kecil. Pagar hitam tinggi otomatis terbuka, dan mobil perlahan masuk melewati taman hijau yang tertata rapi. Di dalam rumah itu, tampak pelayan membungkuk hormat saat mobil berhenti di depan pintu. "Masuklah," kata pria tua itu. Rehan menelan ludah. Langkahnya ragu. Interior rumah itu lebih mewah dari gedung manapun yang pernah Rehan lihat di TV. Lantai marmer putih mengkilap. Langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal berkilauan. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua berbingkai emas. Ia merasa seperti sedang masuk ke dunia yang bukan miliknya. "Namaku Dharma," ucap pria itu saat mereka duduk di ruang tamu yang luas. "Aku adalah ayah dari ayahmu. Dan ayahmu adalah satu-satunya anakku." Rehan menoleh cepat. "Ayah? Tapi ayah saya sudah lama meninggal." Dharma mengangguk pelan. "Benar. Ia pergi jauh dari keluarga kami karena sebuah konflik besar. Ia memilih hidup sederhana, menikah dengan ibumu, dan tak pernah kembali. Aku mencarinya bertahun-tahun, tapi saat kutemukan, ia sudah tiada. Yang kutemukan hanya kamu dan ibumu." Rehan terdiam. Dadanya terasa berat. "Aku tahu kamu tumbuh tanpa tahu siapa sebenarnya keluargamu. Aku tak langsung mendatangimu karena aku ingin tahu, apakah kau bisa bertahan? Apakah darah yang mengalir dalam tubuhmu sekuat yang kupikirkan? Jadi selama ini, Bapak mengawasi saya?" tanya Rehan. Dharma mengangguk. "Dari jauh. Aku ingin kau tumbuh jadi laki-laki tangguh, bukan pewaris manja. Karena dunia ini kejam, Rehan. Dan hanya yang benar-benar kuat yang bisa bertahan." Rehan menunduk. Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri pikirannya. Tapi satu suara terngiang paling keras di dalam hati. "Ibu, apa ibu saya tahu soal ini?" tanya Rehan cepat. Dharma menghela napas. "Ia tahu, tapi ia memilih diam. Ia ingin kamu tumbuh dengan nilai-nilai sederhana, bukan dengan limpahan harta." Rehan menutup matanya sebentar. Terlalu banyak yang datang sekaligus. Rasa sakit saat gerobaknya ditendang, hinaan, kotoran yang dilemparkan ke wajahnya. Semuanya kini terasa seperti ujian panjang untuk menuju tempat ini. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria berjas masuk, membungkuk pada Dharma, lalu berdiri di sisi Rehan. "Ini Pak Arif," kata Dharma. "Mulai hari ini, ia akan membimbingmu. Bukan hanya sebagai mentor, tapi juga pelindung. Karena setelah ini, hidupmu tak akan mudah." Rehan menoleh pada pria bernama Pak Arif itu. Wajahnya tegas. Sorot matanya tajam. Rehan tahu, ini bukan orang biasa. "Apa maksudnya tidak akan mudah?" tanya Rehan dengan ragu. Dharma berdiri dan berjalan ke arah lemari kaca di sudut ruangan. Ia membuka salah satu pintunya, lalu mengeluarkan map besar berisi dokumen. "Ini adalah bagian dari perusahaan keluarga yang sekarang berada di ambang kebangkrutan. Aku ingin kamu yang mengurusnya." Rehan membelalak. "Saya?" "Ya, kau," jawab Dharma tegas. "Karena aku ingin tahu, apakah darah ayahmu mengalir sekuat itu dalam dirimu?" Rehan menatap map itu. Tangannya mulai gemetar. Ia tahu, hidupnya baru saja memasuki babak baru yang sangat asing dan berbahaya. Dan ia juga tahu, ia tak bisa mundur sekarang. Langkah kaki Rehan menyusuri koridor besar rumah keluarga Dharma terasa berat. Setiap jengkal lantai marmer yang dipijaknya terasa asing. Ia bukan siapa-siapa kemarin. Tapi hari ini, orang-orang menatapnya sebagai pewaris. Pewaris dari sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Pak Arif berjalan di sampingnya. Wajah pria itu nyaris tak berubah sejak pertama kali mereka berkenalan. Dingin,
serius, dan sulit ditebak. Mereka memasuki sebuah ruang kerja luas, dengan meja kayu mahoni besar di tengahnya. Di dinding, tergantung foto-foto besar Dharma Muda bersama tokoh-tokoh penting negeri ini. Di sudut, sebuah rak besi penuh dengan dokumen dan buku-buku strategi bisnis. "Silakan duduk," kata Pak Arif. Datar. Rehan duduk perlahan. Ia menatap tumpukan map yang sudah disiapkan. Ini laporan lengkap tentang restoran milik keluarga yang hampir bangkrut. Tugas pertamamu adalah menyelamatkannya. Kakekmu ingin melihat, apakah kamu hanya bisa bertahan hidup di bawah, atau kamu bisa memimpin dari atas. Rehan membuka lembar demi lembar. Angka-angka keuangan, catatan inventaris, laporan gaji, utang yang menumpuk, pemasok yang mulai pergi. Semuanya membuktikan satu hal. Tempat itu berada di ujung kehancuran. "Kenapa restoran ini yang dipilih?" gumam Rehan. Pak Arif menyilangkan tangan. "Karena restoran ini dulunya dibangun oleh ayahmu. Tempat pertama dia belajar berdiri sendiri, sebelum semua konflik keluarga terjadi." Rehan tertegun. Ia menatap kembali dokumen itu, kali ini dengan sorot berbeda. "Beri aku waktu 3 hari," katanya. "Aku ingin melihat sendiri tempatnya." Pak Arif mengangguk singkat. "Mobil akan siap besok pagi." Esok harinya, Rehan berdiri di depan bangunan tua 2 lantai dengan papan nama nyaris lepas di bagian atasnya. "Rasa Nusantara." Dinding luarnya penuh lumut. Cat mengelupas di banyak sisi. Kaca jendela berdebu. Tempat itu terlihat mati, walau masih ada aktivitas kecil di dalamnya. Begitu ia masuk, bau minyak gosong dan udara lembab menyambut. Di dapur, hanya ada satu koki yang tampak tak semangat mengaduk kuah. Di ruang makan, ada 3 meja yang penuh remah dan kursi kayu yang mulai retak. Manajer restoran, pria bernama Tony, menyambut Rehan tanpa semangat. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia menatap Rehan sejenak lalu menghela napas. "Maaf, Mas. Kalau Mas datang mau beli makan, kami belum buka. Tapi kalau mau titip jualan, kami juga udah nggak bisa kasih tempat." "Aku Rehan," kata Rehan. "Dan aku pemilik barumu." Tony menatap Rehan lama, lalu tertawa sinis. "Pemilik baru? Anak siapa kamu? Jangan bercanda deh. Pemilik restoran ini udah lama nggak peduli. Kita di sini kerja sendiri tanpa arahan. Gaji telat. Pasokan sering kosong. Bahkan, minggu kemarin kami hampir tutup karena listrik mau dicabut. Aku cucu dari Dharma. Dan tempat ini akan aku bangun ulang." Tony membeku. Suasana mendadak sunyi. Selama 2 hari berikutnya, Rehan tidak kembali ke rumah mewah itu. Ia tinggal di lantai atas restoran, di kamar kecil bekas ruang istirahat karyawan. Tempatnya sempit, tapi cukup untuk merekam ulang masa-masa hidup di pinggiran. Ia mulai menata ulang semuanya. Ia bicara dengan para pegawai satu persatu. Ia mencatat semua kekurangan. Ia mengecek bahan-bahan di gudang, mencicipi sisa makanan yang masih bisa disajikan, lalu membuang sisanya yang busuk. Setiap malam, ia menuliskan ulang rencana. Dan setiap pagi, ia mulai bekerja lebih awal dari siapapun. Hari ketiga, perubahan pertama dimulai. Pemasok baru datang. Meja-meja dibersihkan. Cat dinding mulai diperbaiki. Sebuah banner kecil bertuliskan, "Rasa baru, dari hati yang sama," dipasang di depan pintu. Tony, yang semula sinis, kini ikut turun tangan. Ia bahkan memanggil tukang servis untuk memperbaiki kulkas rusak yang sudah 2 bulan mati. Rehan mengatur menu baru. Ia tidak hanya menjual makanan, tapi menjual pengalaman makan yang hangat, bersih, dan penuh rasa hormat. Dan saat pelanggan pertama datang, seorang ibu tua yang biasa mengemis di pasar tempat Rehan dulu berdagang, ia disambut dengan senyum dan semangkuk soto gratis. "Dari Rehan, Bu. Makan yang banyak ya." Ibu tua itu menangis. Pelanggan lain mulai berdatangan. Berita soal anak muda yang dulunya miskin dan kini bangkit mulai menyebar perlahan di lingkungan sekitar. Namun di balik semua itu, ada mata yang mengamati dari kejauhan.
Seseorang yang sejak dulu menganggap Rehan tak pantas memiliki apapun dari keluarga Dharma. Dan orang itu mulai menyusun rencana. 1 minggu setelah perubahan dimulai, restoran rasa Nusantara perlahan menemukan denyut nadinya kembali. Pelanggan mulai berdatangan. Para pekerja yang awalnya malas, kini tampak lebih hidup. Rehan bukan hanya memberi perintah, ia turun langsung, mencuci piring, melayani tamu, dan bahkan ikut membantu masak saat dapur kekurangan tenaga. Namun meski restoran itu mulai bangkit, Rehan tahu, ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang. Di sebuah ruang rapat yang tersembunyi di gedung tua milik keluarga Dharma, 2 sosok duduk berseberangan. Salah satunya adalah Paman Wisnu, adik dari ayah Rehan. Rambutnya disisir licin ke belakang. Wajahnya selalu menyeringai licik di balik kacamata gelap. Di hadapannya duduk seorang pria muda bernama Gilang, sepupu Rehan yang sejak lama merasa layak menjadi pewaris utama keluarga. Anak pasar itu, gumam Wisnu, suaranya dingin, benar-benar mengganggu rencana kita. Gilang mengepalkan tangannya. Kakek mengabaikan kita demi dia. Padahal dia bahkan gak tahu bagaimana cara memegang kekuasaan. Kita diam terlalu lama. Wisnu menyandarkan tubuh. Jika dia bisa membangkitkan restoran itu, berarti langkah selanjutnya warisan utama. Kau tahu itu? Gilang mengangguk. Ia menunduk lalu berbisik. Mungkin, kita perlu menyusun strategi baru. Satu yang lebih meyakinkan. Ya. Wisnu tersenyum kecil. Tapi bukan kita yang bergerak langsung. Kita biarkan dia terjatuh oleh tangan yang tak akan pernah dia curigai. Sementara itu, Rehan duduk di ruang kecil di lantai atas restoran. Di hadapannya terbuka laptop dengan laporan keuangan yang telah ia perbaiki selama seminggu ini. Pendapatan mulai naik. Biaya operasional mulai stabil. Bahkan ada ruang untuk mulai mempekerjakan 1 staf dapur tambahan. Namun semua data itu tak mampu mengusir rasa gelisah dari dadanya. Pak Arif, yang selama ini memantau dari jauh, datang malam itu. Ia duduk di kursi tanpa basa-basi. Bagus, kau membuat kemajuan yang cepat. Ucapnya, datar. Terima kasih. Balas Rehan, pendek. Ia memijat pelipisnya. Matanya sayu karena begadang terus-menerus. Pak Arif meletakkan 1 map tipis di atas meja. Tapi saat ini, kamu sedang diperhatikan. Bukan hanya oleh kakekmu, tapi oleh mereka yang tidak menginginkan kamu ada di sini. Rehan menatap map itu. Di dalamnya ada foto-foto. Gambar Gilang sedang berbicara dengan pria yang dikenalnya. Mantan supplier yang sempat membuat restoran hampir tutup karena bahan basi. Dia sengaja menyabotase tempat ini. Tanya Rehan. Pak Arif hanya mengangguk. Tapi ini baru permulaan. Kau harus siap. Ini bukan tentang makanan lagi. Rehan. Ini tentang keluarga. 2 hari kemudian, kejadian tak terduga menimpa restoran. Pagi hari ketika semua karyawan baru mulai bersiap, bau menyengat memenuhi ruang dapur. Salah satu karyawan berteriak. Rehan berlari ke belakang dan mendapati puluhan tikus mati tergeletak di lantai. Berserakan di dekat stok bahan makanan. Karyawan panik. Pelanggan batal datang. Seseorang memanggil dinas kesehatan kota. Dan hanya dalam hitungan jam, surat penutupan sementara ditempel di kaca depan restoran. Rehan berdiri di luar, menatap tulisan itu. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena perih yang terasa seperti dipukul dari belakang. Tony menghampirinya. Ini sabotase, Mas. Kita tahu itu. Tapi kita nggak punya bukti langsung. Rehan mengepalkan tinjunya. Ia menatap restoran yang telah ia bangkitkan dengan keringat dan air mata. Semuanya bisa runtuh hanya dalam 1 pagi. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah mobil hitam datang. Kali ini bukan mobil kakeknya, melainkan mobil yang biasa dipakai Gilang. Gilang turun dengan jas abu-abu dan wajah ramah yang dibuat-buat. Ia mendekat, menatap restoran seolah menyesal. Sayang sekali ya, Rehan. Baru seminggu udah ditutup. Padahal aku dengar banyak yang mulai suka makan di sini. Rehan tak menjawab. Gilang tertawa kecil. Tapi kalau kau mau, aku bisa bantu.
Kita kerja sama. Kau jadi pengelola. Aku ambil alih saham. Nggak perlu susah payah. Kau tahu kan hidup di atas lebih enak kalau kita tahu tempat kita. Rehan memandangnya dalam-dalam. Tempatku bukan di bawah siapapun. Gilang. Dan kau tahu itu. Gilang tak suka nada itu. Ia mendekat, menunduk dan berbisik. Kalau begitu, selamat datang di permainan keluarga. Tapi jangan berharap kami main bersih. Malam harinya, Rehan kembali ke rumah Dharma. Ia masuk ke ruang kerja kakeknya tanpa mengetuk. Restoran itu disabotase. Dan saya tahu siapa dalangnya. Ucap Rehan dengan napas berat. Dharma hanya menatapnya. Tangannya menyilang di atas meja. Di belakangnya berdiri Pak Arif. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Dharma. Rehan diam. Ia tidak ingin marah. Tidak ingin bertindak gegabah. Aku ingin kesempatan untuk membalas. Tapi bukan dengan kebencian. Aku ingin buktikan bahwa yang tumbuh dari lumpur bisa tetap bersinar. Dharma menatapnya lebih lama dari biasanya. Kemudian, ia tersenyum kecil. Satu langkahmu benar lagi. Maka permainan ini benar-benar akan berubah. Dan malam itu, rencana baru pun mulai disusun. Tidak hanya untuk membangkitkan restoran yang hampir hancur, tapi untuk menyingkirkan musuh yang selama ini bersembunyi di balik darah yang sama. Hujan turun perlahan malam itu. Rintik-rintiknya membasahi jendela besar di lantai 2 rumah megah keluarga Dharma. Dari dalam ruang kerjanya, Rehan menatap titik-titik air yang berlari di kaca. Di luar sana, lampu taman menyala redup, memantulkan siluet pohon-pohon bonsai yang tersusun sempurna. Tapi pikiran Rehan sedang jauh. Jauh ke tempat yang lebih sempit, lebih gelap, dan penuh ingatan pahit. Gang kecil di belakang pasar tempat ia dulu tidur beralaskan kardus. Pak Arif masuk tanpa suara, membawa map baru. Di atas map itu tertera lambang berbentuk elang emas, logo resmi holding bisnis keluarga Dharma. Ini yang diminta Tuan Dharma, kata Arif sambil meletakkan map di meja. Rehan membuka isinya. Di sana tercantum semua aset utama keluarga. Properti, saham, perusahaan ekspor-impor, rumah sakit, jaringan retail, hingga proyek real estate bernilai triliunan. Tapi fokusnya tertuju pada satu file, Hotel Bintang Dharma. Apa ini? Tanya Rehan. Proyek terbesar yang akan diwariskan sepenuhnya pada satu nama, jawab Pak Arif. Dan saat ini, kakekmu masih menimbang, antara kamu atau Gilang. Rehan mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang pengakuan. Tentang siapa yang pantas melanjutkan nama besar keluarga. Tentang siapa yang bisa melindungi, bukan sekadar mewarisi. Dan tentang siapa yang akan menggenggam kekuatan mutlak. Keesokan harinya, Rehan kembali ke restoran Rasa Nusantara, meskipun masih ditutup oleh Dinas Kesehatan. Ia tak datang untuk membuka dapur. Ia datang untuk melihat siapa yang masih setia tinggal bersamanya di saat terburuk. Dan benar saja, Tony sedang membersihkan dapur sendirian. Ia menyeka lantai, membuang bahan busuk, dan menata ulang stok seadanya. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Rehan. Tony mendongak, lalu tersenyum. Karena saya tahu, kita belum selesai. Saya pernah hampir menyerah. Tapi waktu lihat kamu rela turun sendiri ngosek panci, ngelap meja, bahkan bantu angkat galon, saya malu. Mas, kita bukan karyawanmu. Kita ini timmu. Rehan menepuk bahu Tony. Mulai malam ini, kita bangun kembali. Tapi kita lakukan dengan cara kita. Malam itu, Rehan mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa orang kepercayaannya. Bukan hanya Tony, tapi juga 2 mantan pegawai restoran yang pernah dipecat karena perbedaan pendapat dengan manajer lama. Mereka adalah orang-orang yang tahu restoran ini luar dalam. Dengar, kata Rehan di depan meja bundar kecil. Kita nggak bisa langsung buka karena Dinas Kesehatan masih mengawasi. Tapi bukan berarti kita berhenti. Ia membuka map besar berisi sketsa tenda dan dapur mini portable. Di bagian atas map, tertulis judul sederhana, Rasa Nusantara, Jalanan Emas.
Kita bawa cita rasa restoran ke jalanan. Kita buat tenda di dekat taman kota. Bersih, rapi, dan hanya buka malam hari. Target kita bukan jumlah besar, tapi kesan. Kita mau orang tahu, kita tetap berdiri. Kita tetap berjuang. Mereka semua mengangguk. Dan malam itu juga, Rehan dan tim kecilnya mulai bergerak. Mereka menyewa lahan kecil, membersihkan tempat, dan mendesain ulang menu. Kali ini, makanan jalanan, sate lontong, nasi goreng khas rempah keluarga, dan es susu jahe, dengan cita rasa kelas atas. Hari pertama dibuka, pelanggan hanya 3. Hari kedua, naik jadi 7. Tapi di hari keempat, sebuah akun media sosial kuliner memotret tenda mereka dan menulis, "Salah satu makanan tenda terbaik yang pernah saya cicipi. Disajikan oleh pemuda yang katanya dulu ditendang dari pasar. Sekarang, semua orang antre makanannya." Postingan itu viral. Antrean mengular. Bahkan saat hujan turun, pelanggan rela menunggu di bawah payung. Nama, Rasa Nusantara Jalanan Emas, menyebar di kalangan mahasiswa, pekerja malam, bahkan artis lokal yang datang diam-diam mencicipi. Dan saat Dinas Kesehatan datang memeriksa, mereka menemukan dapur bersih, alat sterilisasi, dan prosedur higienis lengkap. Malam itu juga, surat pencabutan penutupan restoran ditandatangani. Rehan kembali ke gedung utama Rasa Nusantara dengan seluruh timnya. Malam itu juga, mereka berdiri di depan pintu restoran, lalu bersama-sama menghapus tulisan, "Ditutup sementara." Namun di sisi lain kota, di ruang keluarga yang megah, Paman Wisnu menatap layar TV dengan mata membara. Bagaimana bisa anak itu bangkit lagi? Desisnya. Di sampingnya, Gilang duduk dengan ekspresi penuh amarah. Apa kita harus pakai cara terakhir? Wisnu menatap keluar jendela. Belum. Kita tunggu langkah berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, jika dia memenangkan Hotel Bintang Dharma, habis sudah semua peluang kita. Malam itu, Rehan dipanggil Dharma ke ruang kerjanya. "Kamu tahu kenapa aku mengujimu dari awal?" tanya Dharma, suaranya berat. "Karena Bapak ingin tahu, apakah saya bisa bertahan?" jawab Rehan. "Bukan hanya itu," kata Dharma sambil berdiri dan menatap jendela. "Aku pernah gagal. Aku terlalu percaya pada darahku. Aku kira, semua yang lahir dari garis ini pasti setia. Tapi ternyata, harta lebih cepat mengubah wajah daripada kemiskinan." Rehan diam. "Kau akan menghadapi sidang warisan sebentar lagi. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan menyerang. Mereka akan memutarbalikkan cerita. Tapi jika kau kuat, jika kau bisa melewati satu ujian terakhir, aku akan menyerahkan semuanya padamu." Rehan menggenggam tangannya. "Apa ujiannya?" Dharma menoleh. Sorot matanya tajam. "Kau akan mewakili keluarga dalam tender internasional pembangunan Hotel Bintang Dharma. Di sana, akan duduk para investor asing, pemerintah, dan musuh terbesarmu, keluargamu sendiri." Rehan menarik napas panjang. Dunia ini bukan miliknya. Tapi kini ia sudah ada di dalamnya. Dan ia tak akan menyerah. Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi dada Rehan terasa gelap. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan jas abu-abu gelap yang disiapkan oleh Pak Arif. Bukan jas mewah yang biasa dipakai Gilang, tapi cukup rapi untuk menghadiri sidang pewarisan keluarga Dharma, momen yang akan menentukan siapa yang layak memegang kuasa atas aset triliunan rupiah. "Ini bukan tentang tampilan," kata Pak Arif sambil merapikan kerah Rehan. "Tapi tentang cara kau bicara, cara kau berdiri, dan yang paling penting, cara kau menatap mereka." Rehan mengangguk. Di matanya tak lagi ada keraguan. Yang tersisa kini hanya tekad. Gedung tempat sidang diadakan adalah kantor pusat Dharma Corporation, di lantai tertinggi. Di ruang rapat besar yang dikelilingi kaca bening dan panorama kota, duduklah para petinggi keluarga, Dewan Pewaris. Di ujung meja, Dharma sudah menunggu. Tubuhnya tampak lebih lelah dari sebelumnya, tapi matanya tetap tajam. Di sisi kanan ruangan, duduk Gilang dan pamannya, Wisnu.
Wajah mereka menyimpan kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Seolah kemenangan sudah ada di tangan. Begitu Rehan masuk, suasana hening. Ia menatap semua orang, lalu menunduk pelan memberi salam. "Silakan duduk, Rehan," ucap Dharma dengan suara berat. "Hari ini, kita semua akan melihat siapa yang benar-benar pantas menyandang nama besar keluarga ini." Sidang dimulai dengan pemaparan proyek Hotel Bintang Dharma, mega proyek senilai 3,2 triliun rupiah yang akan dibangun di jantung kota. Proyek ini akan menjadi ikon keluarga dan masa depan bisnis generasi berikutnya. Dharma memberi kesempatan pada kedua kandidat utama untuk mempresentasikan ide dan rencana pengelolaan. Gilang maju lebih dulu. Dengan slide canggih dan timnya yang berisi konsultan berpengalaman, ia memaparkan strategi pemasaran agresif, ekspansi internasional, dan keuntungan maksimal dalam waktu 5 tahun. Setelah ia selesai, tepuk tangan terdengar, tapi terdengar hambar, seperti formalitas. Lalu giliran Rehan. Ia melangkah ke depan. Slidenya sederhana. Hanya gambar dan angka tanpa desain mencolok. Ia tak membawa tim. Hanya satu lembar kertas di tangannya. "Saya tidak datang membawa janji besar," ucapnya. "Tapi saya membawa pengalaman dari bawah. Dari tempat di mana bisnis bukan hanya tentang angka, tapi tentang manusia." Ia menceritakan perjalanan restorannya. Bagaimana pelanggan pertama adalah ibu tua yang diberi semangkuk soto gratis. Ia menjelaskan filosofi, rasa yang tulus, yang ingin ia bawa ke hotel. Bukan hanya tempat bermalam, tapi tempat pulang bagi siapapun yang datang. Hotel ini akan dibangun dengan prinsip keseimbangan. Antara untung dan etika. Antara keindahan dan kebermanfaatan. Saya tahu, mungkin saya bukan yang paling pintar di ruangan ini. Tapi saya tahu bagaimana rasanya jadi orang yang dilupakan. Dan saya tidak akan membiarkan satupun pelanggan kami merasa seperti itu. Ruangan hening. Beberapa anggota dewan mulai saling melirik. Gilang menatap ke arah pamannya dengan gelisah. Tepuk tangan menggelegar. Bukan karena presentasi yang mewah, tapi karena hati yang bicara jujur. Setelah presentasi selesai, Dharma berdiri. "Sidang ini belum selesai. Masih ada satu hal yang harus kalian tahu, dan ini mungkin akan mengubah segalanya." Semua menatapnya heran. Dharma mengambil sebuah kotak tua dari bawah meja. Ia membukanya. Di dalamnya ada surat-surat, foto lama, dan satu video rekaman yang belum pernah ditayangkan sebelumnya. Ia menyalakan layar besar di ruangan itu. Video itu memperlihatkan ayah Rehan, muda dan gagah, berbicara dalam sebuah wawancara pribadi sebelum ia menghilang bertahun-tahun lalu. "Aku tidak ingin warisan ayahku. Aku hanya ingin anakku tumbuh dengan cara yang benar. Tapi jika suatu hari dia datang ke tempat ini, jangan nilai dia dari garis darah. Nilailah dari hatinya. Karena aku percaya, dia akan membawamu pada sesuatu yang bahkan aku sendiri tak bisa." Rehan menatap layar itu. Matanya berkaca. Ia bahkan tidak tahu video itu pernah dibuat. Sementara itu, wajah Wisnu pucat. Gilang gelisah. Dan Dharma menatap seluruh ruangan. "Ayah Rehan adalah satu-satunya anakku. Dan video ini adalah pesannya. Maka hari ini, aku membuat keputusan akhir." Ia mengangkat satu berkas bersegel emas. "Aku menunjuk Rehan sebagai pemegang kendali utama atas Hotel Bintang Dharma dan seluruh proyek cabang selatan." Tepuk tangan meletup. Beberapa dewan berdiri. Tapi tak semua senang. Wisnu mengepalkan tinju. Gilang berdiri mendadak. "Ini tidak adil. Dia cuma anak jalanan. Kami yang menjaga perusahaan ini bertahun-tahun. Kau menjaga, atau mengurasnya," balas Dharma tajam. "Berhenti sebelum kau malu lebih dalam." Sidang ditutup. Tapi Rehan belum bernafas lega. Karena saat ia turun ke lobi, sebuah pesan rahasia dikirim ke ponselnya dari nomor tak dikenal. "Selamat jadi pewaris. Tapi apa kau siap kehilangan ibumu?" Rehan membeku. Nafasnya tercekat. Ia menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Permainan baru saja dimulai. Langkah Rehan terhenti di depan pintu kaca gedung Dharma Corporation.
Hembusan angin siang terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari bersinar terang di atas kota. Tapi pesan yang baru ia terima lebih menusuk dari pisau. Selamat jadi pewaris. Tapi apa kau siap kehilangan ibumu? Rehan menatap layar ponsel dengan mata gemetar. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari wajah-wajah asing. Tapi semua orang tampak sibuk, berjalan, menelepon, bercanda. Seolah tak ada yang berubah. Tapi bagi Rehan, dunia baru saja retak. Ia langsung menekan nomor rumah. Tidak ada jawaban. Lalu nomor perawat yang biasa menjaga ibunya juga tak diangkat. Tanpa pikir panjang, Rehan berlari menuju mobil dan melesat ke rumah lamanya, tempat di mana ibunya dirawat. Sesampainya di rumah kecil di pinggiran kota itu, gerbang terbuka lebar. Pintu rumah terbuka sedikit, bergoyang pelan ditiup angin. Jantung Rehan seperti dipukul palu. "Bu, ibu!" teriaknya. "Sini!" Tak ada jawaban. Ia masuk ke dalam. Ruang tamu kosong. Gelas berisi air di meja kecil masih penuh. Tirai jendela berkibar pelan. Tapi tempat tidur di kamar ibunya kosong. Rehan mendekat, melihat selembar kain milik ibunya jatuh di lantai. Ia memungutnya, menatap ke sekeliling, mencoba menahan detak jantungnya yang memburu. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. "Jika kau ingin ibumu selamat, datang ke gudang tua dekat pelabuhan jam 7 malam. Sendirian." Rehan mengepalkan tangan. Jam menunjukkan pukul 18.55 ketika Rehan tiba di pelabuhan. Tempat itu gelap, sunyi, dan menyeramkan. Gudang tua yang disebut dalam pesan berdiri di ujung dermaga. Pintunya terbuka sedikit. Beberapa lampu gantung tua menyala remang-remang, membuat bayangan panjang di lantai semen yang basah oleh hujan tadi siang. Rehan melangkah masuk perlahan. Langkah sepatunya menggema di lorong kosong. Suara tetesan air terdengar dari langit-langit bocor. Bau besi karatan dan pelapukan menyengat di udara. Lalu, suara langkah lain terdengar dari sisi kanan. Dari balik bayangan muncul sosok yang sudah tidak asing. Gilang. Di sampingnya, dua pria berjaket gelap, dan salah satunya memegang bahu seorang wanita parubaya dengan wajah ditutup kain. "Ibu," bisik Rehan. Gilang tersenyum sinis. "Wah, pewaris kita datang juga. Hebat, ternyata kamu cukup peduli pada keluarga." "Lepaskan ibu saya," ucap Rehan datar. "Tenang." Gilang melangkah mendekat. "Kami belum menyakitinya." "Belum. Kalau mau aku, ambil aku. Jangan libatkan dia." "Tapi lucu juga kan, Rehan? Dulu kamu cuma anak pasar yang diludahi orang. Sekarang kamu berdiri di hadapanku dengan kuasa penuh dari kakek. Apa kamu pikir aku akan diam saja? Kalau kamu pikir menyakiti ibu saya akan membuat kamu menang, kamu salah," ucap Rehan, tegas. Gilang mendekat hingga jarak mereka hanya 1 meter. "Aku hanya ingin satu hal. Tanda tanganmu. Mundur dari semua proyek. Serahkan kendali. Tinggalkan semuanya. Kalau tidak..." Pria bertopi di belakang membuka penutup wajah ibu Rehan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara, tapi mulutnya dilakban. Rehan menatap ibunya, lalu menatap Gilang. "Bagaimana aku tahu kamu gak akan tetap mencelakainya meski aku menyerah?" Gilang tertawa kecil. "Itulah hidup, Rehan. Tak ada jaminan untuk orang seperti kita." Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakang gudang. Lampu sorot menyala terang menyorot ke tengah ruangan. Suara tembakan ke udara meledak. "Jangan bergerak." Pasukan pengawal khusus Dharma dan polisi bersenjata lengkap masuk. Gilang panik. Salah satu anak buahnya mencoba kabur tapi dilumpuhkan dengan cepat. Pak Arif berjalan masuk dengan langkah tenang, diikuti Dharma sendiri. "Kau pikir kami tidak mengawasi pergerakanmu, Gilang?" kata Dharma dengan suara berat. Rehan langsung berlari memeluk ibunya saat polisi melepaskan ikatan. Air mata menetes dari pipi Rehan. Ibunya memegang wajah anaknya, meski tubuhnya masih gemetar. "Maaf, Bu."
bisik Rehan. Aku janji, ini tidak akan terulang. Gilang diborgol. Wisnu yang ikut muncul dari bayangan juga ikut ditangkap. Keduanya mencoba melawan, tapi semua sudah terlambat. Malam itu, di rumah keluarga Dharma, Dharma duduk di ruang tamu bersama Rehan dan ibunya. Satu hal yang ingin aku tanyakan, Rehan, ucap Dharma, pelan. Setelah semua ini, kau masih mau melanjutkan? Rehan menatap ibunya, lalu menatap Dharma. Saya tidak pernah minta warisan, tapi saya juga tidak akan lari. Kalau saya tinggalkan semuanya sekarang, berarti saya membiarkan mereka menang. Dharma mengangguk pelan. Lalu mulai besok, kamu tidak lagi calon. Kamu adalah penerus. Rehan memejamkan mata sesaat. Hari itu, ia tak lagi menjadi anak gerobak. Hari itu, ia menjadi laki-laki yang tak bisa lagi diremehkan. Pagi itu, udara di halaman belakang rumah keluarga Dharma terasa berbeda. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari sudut taman. Rehan berdiri di bawah pohon besar, memandang langit yang biru. Setelah semua yang terjadi, ancaman, penculikan, pengkhianatan dari darah sendiri, hatinya justru terasa tenang untuk pertama kalinya. Di tangan kanannya, ia menggenggam secarik surat lusuh dengan cap merah tua yang tak asing. Surat itu ditemukan Pak Arif semalam, dalam lemari besi pribadi milik ayah Rehan, yang selama ini tidak pernah dibuka sejak kematian beliau. Rehan, panggil suara lembut dari belakang. Dharma berjalan perlahan mendekat, membawa sebuah map tebal. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, tapi juga lebih damai. Apa isi surat itu? Tanya Dharma. Rehan membuka kertas itu dengan perlahan, membaca setiap baris dengan suara gemetar. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini. Rehan, anakku, kamu mungkin tumbuh tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Tapi satu hal yang selalu aku yakini, kamu tidak boleh hidup dalam bayang-bayang nama besar. Tapi kamu juga tidak boleh membiarkan kebenaran dihancurkan oleh keserakahan. Warisan ini bukan tentang harta, tapi tentang kepercayaan. Dan jika kamu siap memikulnya, kamu harus tahu satu hal terakhir. Musuh terbesarmu, bukan mereka yang kau lawan di luar, tapi mereka yang pernah mencintaimu lalu mengkhianatimu dari dalam. Rehan menutup surat itu. Wajahnya kaku. Ayah tahu ini akan terjadi, bisiknya. Dharma menatapnya dalam-dalam. Aku tahu ayahmu bukan pria yang mudah didekati. Tapi dia satu-satunya yang bisa membedakan mana emas dan mana kerak. Hari itu, Rehan mengumpulkan semua dewan keluarga, direksi utama perusahaan, dan seluruh manajer cabang bisnis Dharma Corporation. Di aula utama yang megah, ia berdiri di atas panggung kecil, mengenakan setelan abu-abu yang kini bukan lagi terlihat dipaksakan, tapi sepenuhnya cocok dengan tubuh dan wibawanya. Pak Arif berdiri di sampingnya. Dharma duduk di barisan depan. Semua yang hadir menatap Rehan dengan harapan, atau rasa was-was. Mulai hari ini, ucap Rehan tegas, kita bukan lagi sekadar keluarga yang besar karena nama, tapi karena tanggung jawab. Ia mengeluarkan satu bundel dokumen. Saya telah meninjau seluruh laporan keuangan. Ada puluhan proyek yang rugi karena salah kelola. Ada puluhan staf kecil yang diperlakukan seperti budak. Itu semua akan berakhir. Beberapa orang saling berbisik. Saya akan bentuk divisi baru, Satuan Etik dan Pengawasan Internal. Semua proyek akan diaudit ulang. Tidak peduli siapa yang mengurus. Bahkan jika itu saya sendiri. Wajah-wajah tua di ruangan itu mulai terlihat gelisah. Tak ada yang menyangka Rehan akan memulai dari membersihkan dalam. Saya juga akan buka kembali beasiswa dan program pelatihan untuk anak-anak dari lingkungan miskin. Kita akan bantu mereka yang dulu seperti saya, yang hanya ingin satu kesempatan. Suara tepuk tangan meletup dari sisi kiri ruangan. Tony, mantan manajer restoran, hadir hari itu. Di sampingnya, beberapa staf yang pernah membantu Rehan dari bawah juga ikut berdiri. Setelah pertemuan itu, Rehan kembali ke ruang kerja ayahnya. Ia duduk di kursi tua berlapis kulit, memandangi jendela besar yang menghadap kota.
Di mejanya tergeletak satu map terakhir dari Pak Arif. Ini laporan lengkap soal proyek yang dikhianati Wisnu dan Gilang. Termasuk rekening luar negeri mereka, kata Arif. Rehan mengangguk, tapi kemudian berkata pelan, aku tak akan menghabiskan waktuku untuk balas dendam. Biarlah hukum dan waktu yang mencatat nama mereka. Pak Arif tersenyum kecil. Itu yang membuat kamu beda dari mereka. Dan itu sebabnya aku menang, jawab Rehan tegas. Malam harinya, Rehan pulang ke rumah kecil di pinggir kota, tempat di mana ibunya tinggal. Ia tidak tinggal di rumah mewah keluarga Dharma. Ia memilih tinggal bersama ibunya, di rumah sederhana yang kini direnovasi sedikit agar nyaman. Kenapa kamu nggak tinggal di rumah besar itu aja, Nak? Tanya ibunya sambil menyeduh teh. Rehan tersenyum. Karena tempat ini, rumah yang sebenarnya. Di sini aku belajar arti sabar. Di sini aku tahu bagaimana rasanya dihina, dan bagaimana rasanya bangkit. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh kebanggaan. Di layar TV nasional, muncul berita. Dharma Corporation umumkan reformasi total. Pewaris baru Rehan Dharma janjikan perubahan nyata. Tapi bagi Rehan, itu bukan klimaks. Itu baru permulaan. Ia tahu, perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Tapi malam itu, di bawah langit yang tenang, Rehan tahu satu hal pasti. Namanya tak lagi sekadar anak penjual kue. Ia adalah simbol harapan. Dan dari reruntuhan, ia membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekuasaan, kepercayaan. Hikmah dan pesan moral cerita ini. Dalam hidup, banyak orang yang menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dari pakaian yang mereka kenakan, dari kendaraan yang mereka kendarai, atau dari tempat mereka berasal. Padahal, tidak sedikit orang besar yang lahir dari kesederhanaan. Tidak sedikit orang kuat yang ditempa oleh penderitaan. Cerita tentang Rehan, si pemuda miskin yang dahulu hanya dianggap pengganggu pasar, kemudian bangkit dan menggenggam kepercayaan besar, mengajarkan pada kita bahwa kesabaran dan ketulusan akan menemukan jalannya, meski harus menembus rintangan paling gelap sekalipun. Dari seorang yang dilecehkan, dihina, bahkan dilempari kotoran, Rehan tetap memilih diam dan bertahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, kekuatan terbesar dalam hidup bukanlah membalas dengan emosi, melainkan membalas dengan perubahan. Saat seluruh dunia meremehkannya, Rehan tidak menyerah. Ia justru menjadikan hinaan itu sebagai bahan bakar. Saat tempatnya diambil, ia tak bereaksi dengan kemarahan, tapi merespon dengan langkah cerdas dan sabar. Saat ibunya diculik, dan nyawanya diancam, Rehan tetap memilih jalan kebenaran. Rehan bukan hanya tokoh, tapi cermin dari kita semua. Kita mungkin bukan siapa-siapa hari ini. Mungkin kita sedang dihina. Mungkin kita sedang berada di titik terendah. Tapi selama kita masih bisa bersyukur, belajar, dan bergerak, maka pintu perubahan akan selalu terbuka. Kita belajar bahwa dalam dunia yang penuh dengan permainan kekuasaan dan harta, yang paling penting bukanlah memiliki segalanya, tapi menjadi seseorang yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Rehan bisa saja membalas dendam. Tapi ia tidak memilih jalan itu. Ia memilih untuk menegakkan keadilan, tanpa harus menjadi jahat seperti mereka yang menzaliminya. Ayat Al-Quran untuk renungan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah pengingat paling kuat bahwa apapun musibah, hinaan, atau ketidakadilan yang kita alami, bisa jadi itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mengangkat derajat kita, membentuk kita, dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Rehan membenci ketidakadilan yang menimpanya. Tapi justru dari ujian itulah Allah membukakan jalan menuju kekuatan, kepercayaan, dan kehormatan yang bahkan tidak pernah ia minta. Pesan untuk para penonton. Cerita ini adalah cerita fiktif, namun dibuat seperti nyata agar bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Semua karakter, kejadian, dan alur dirancang agar menyentuh sisi emosional dan spiritual kita.
Supaya kita bisa merenung, apakah selama ini kita sudah menjadi manusia yang benar? Apakah kita termasuk yang suka menghina, atau yang sabar menerima ujian? Dari cerita ini, kita belajar bahwa harga diri tidak ditentukan dari penampilan, tapi dari akhlak dan keteguhan hati. Balas dendam bukanlah cara terbaik untuk menang. Mengalahkan keburukan dengan kebaikan jauh lebih tinggi nilainya. Ujian tidak datang untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Kepercayaan adalah warisan terbesar, lebih dari sekadar harta dan kekuasaan. Kebangkitan selalu mungkin, selama masih ada tekad dan keimanan. Terima kasih ajakan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, memberikan semangat baru, atau membuatmu merenung walau hanya sedikit, kami mohon bantuannya untuk memberikan komentar, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus membuat kisah-kisah inspiratif lainnya. Silakan tulis di kolom komentar. Saya percaya, orang kecil bisa jadi besar kalau sabar dan tulus. Karena kami ingin tahu, siapa saja di antara kalian yang siap menjadi Rehan di kehidupan nyata, bukan untuk jadi pewaris kekayaan, tapi pewaris kebaikan dan keteguhan hati. Salam hangat dari kami. Semoga Allah mengangkat derajatmu dari tempat yang tak disangka-sangka. Dan jika hari ini kau berada di titik rendah, jangan berhenti. Karena jalan menuju cahaya sedang kamu tapaki. Sampai jumpa di kisah berikutnya.